Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Reza Safat Salsabila dengan NIM 8600708037 UPPJJ Bandar Lampung. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas tutorial 3B pembelajaran mikro. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan modul ajar atau RPP Kurikulum Merdeka Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila untuk fase B kelas 3 SD dengan topik hidup rukun dan gotong royong. Yang pertama ada identitas pembelajaran. Modul ajar ini digunakan pada jenjang SD atau MI untuk mata pelajaran pendidikan Pancasila kelas 3 SD semester ganjil. Materi yang dipelajari adalah hidup rukun dan gotong royong dengan alokasi waktu 2 kali 35 menit atau 70 menit. Model pembelajaran yang digunakan adalah diskusi kelompok dengan metode ceramah, tanya jawab, diskusi, dan penugasan. Metode ini dipilih karena dapat memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk aktif berdiskusi, bekerja sama, dan mengembangkan keterampilan sosial yang sesuai dengan materi yang dipelajari. Selanjutnya ada kompetensi awal. Sebelum pembelajaran dimulai, peserta didik telah memiliki pengalaman dasar mengenai aturan sederhana di rumah maupun di sekolah, serta pernah melakukan kegiatan bekerja sama dengan teman dan keluarga. Kompetensi awal ini menjadi modal penting karena hidup rukun dan gotong royong sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari peserta didik. Selanjutnya ada karakteristik peserta didik. Peserta didik kelas 3 SD berada pada tahap operasional konkret. Pada tahap ini, anak lebih mudah memahami materi melalui pengalaman nyata, gambar, video, dan kegiatan praktik langsung. Oleh karena itu, pembelajaran dirancang menggunakan media gambar, video, dan aktivitas kelompok agar peserta didik aktif serta mudah memahami konsep hidup rukun dan gotong royong. Selanjutnya ada capaian dan tujuan pembelajaran. Capaian pembelajaran yang ingin dicapai adalah peserta didik mampu memahami pentingnya hidup rukun, kerjasama, dan bergotong royong sebagai bentuk pengalaman nilai-nilai Pancasila. Adapun tujuan pembelajaran yang ingin dicapai adalah yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan pengertian hidup rukun dan gotong royong. Yang kedua, peserta didik mampu menyebutkan contoh hidup rukun dan gotong royong di lingkungan rumah maupun sekolah. Yang ketiga, peserta didik mampu menunjukkan sikap kerja sama dalam kegiatan kelompok. Yang keempat, peserta didik mampu menerapkan kegiatan hidup rukun dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, ada profil pelajar Pancasila. Pembelajaran ini mendukung terbentuknya profil pelajar Pancasila, yaitu bergotong royong melalui kegiatan diskusi kelompok, bernalar kritis melalui kegiatan mengamati dan menjawab pertanyaan, mandiri dalam menyelesaikan tugas, beriman dan berakhlak mulia melalui sikap menghargai dan menghormati teman. Selanjutnya ada materi pembelajaran. Materi yang dipelajari meliputi yang pertama, pengertian hidup rukun yaitu hidup saling menghormati, menghargai, dan menjaga hubungan baik dengan orang lain. Kedua, pengertian gotong royong yaitu bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama. Yang ketiga, contoh hidup rukun di rumah dan di sekolah. Yang keempat, manfaat gotong royong seperti mempererat persatuan, meringankan pekerjaan, dan menumbuhkan rasa kebersamaan. Yang kelima, sikap yang mencerminkan kerjasama dan persatuan. Selanjutnya, kegiatan pembelajaran. Kegiatan pendahuluan. Pada kegiatan pendahuluan, guru membuka pelajaran dengan salam dan doa. Selanjutnya, guru memeriksa kehadiran peserta didik dengan memastikan kondisi kelas dalam keadaan siap untuk belajar. Untuk menanamkan rasa nasionalisme, guru mengajak peserta didik menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Setelah itu, guru melakukan apersepsi dengan mengajukan pertanyaan seperti siapa yang telah membantu membersihkan kelas dan apa manfaat bekerja sama dengan teman. Pertanyaan tersebut bertujuan menghubungkan pengalaman peserta didik dengan materi yang akan dipelajari. Kemudian, guru menyampaikan tujuan pembelajaran dengan memberikan motivasi tentang pentingnya hidup rukun dan gotong royong. Selanjutnya, ada kegiatan inti. Kegiatan inti menggunakan pendekatan saintifik. Tahap pertama adalah mengamati. Guru menampilkan gambar atau video tentang kegiatan gotong royong di lingkungan sekolah dan masyarakat. Peserta didik mengamati tayangan tersebut dan menyebutkan kegiatan apa yang mereka lihat. Tahap kedua adalah menanya. Peserta didik memberikan kesempatan untuk bertanya mengenai kegiatan gotong royong. Misalnya, mengapa kita harus bekerja sama dan apa manfaat hidup rukun. Tahap ketiga adalah mengumpulkan informasi. Guru membagi peserta didik ke dalam beberapa kelompok kecil. Setiap kelompok mengerjakan LKPD yang berisi tugas untuk menentukan contoh hidup rukun, manfaat gotong royong, dan akibat tidak ada kerjasama. Tahap keempat adalah menalar. Peserta didik mendiskusikan hasil pekerjaan kelompok dan menyimpulkan pentingnya hidup rukun serta gotong royong dalam kehidupan sehari-hari. Tahap kelima adalah mengkomunikasikan. Setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi di depan. Kelompok lain memberikan tanggapan, kemudian guru memberikan penguatan terhadap
jawaban peserta didik. Sebagai kegiatan penguatan, guru mengajak peserta didik melakukan simulasi kerjasama sederhana seperti merapikan meja atau membersihkan area kelas secara bersama-sama. Selanjutnya, kegiatan penutup. Pada kegiatan penutup, guru bersama peserta didik menyimpulkan materi yang telah dipelajari. Guru memberikan refleksi dengan memberikan beberapa pertanyaan seperti apa yang kalian pelajari hari ini, apa manfaat gotong royong, dan sikap apa yang kalian terapkan setelah mempelajari ini. Setelah itu, guru memberikan tugas sederhana berupa membantu orang tua di rumah dan menuliskan kegiatan yang dilakukan di rumah. Pembelajaran ditutup dengan salam dan doa. Selanjutnya ada asesmen atau penilaian. Penilaian dalam kegiatan ini terdiri dari 3 aspek, yaitu yang pertama, penilaian sikap melalui observasi terhadap kerjasama, tanggung jawab, disiplin, dan keaktifan peserta didik. Yang kedua, penilaian pengetahuan melalui tes tertulis berisi pertanyaan mengenai pengertian gotong royong, contoh hidup rukun, dan manfaat kerjasama. Yang ketiga, penilaian keterampilan melalui pengamatan terhadap kemampuan peserta didik saat mendiskusikan dan bekerjasama dalam kelompok. Selanjutnya ada pengayaan dan remedial. Bagi peserta didik yang telah memahami materi, diberikan kegiatan pengayaan berupa menceritakan pengalaman gotong royong yang pernah dilakukan. Sedangkan peserta didik yang masih mengalami kesulitan akan mendapatkan bimbingan khusus dan penjelasan ulang menggunakan contoh-contoh yang lebih sederhana. Demikian presentasi tentang modul ajar kurikulum merdeka, mata pelajaran pendidikan Pancasila kelas 3 SD dengan topik hidup rukun dan gotong royong.